Kalau Anda pergi ke kolam, jangan pergi di waktu malam. Kalau Anda umat Islam, jawab saya membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, tiada kata yang paling indah selain muja dan muji asma Allah, yang mana ala Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa landasan, dan yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita nikmat tanpa henti. Kini telah terbukti, gaya hidup semakin bergengsi, rumah mewah berpagar besi, di depannya mobil Lamborghini, perabotan meja dan kursi, ditambah TV dan CCTV, tersedia di restoran makanan keju dan roti. Inilah anugerah yang harus kita syukuri. Betulkah para hadirin? Salawat bernada salam, marilah sama-sama kita paparkan kepada Bunda Padang Pasir, penghuni Padang Sahara, yang dulunya diusir, sekarang dicari melebihi permata. Siapakah beliau? Beliau bukanlah anak presiden dan bukan juga anak Pak Camat, melainkan anak Abdullah, ibundanya Aminah, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi mempertegakkan kalimatul haq, yaitu la ilaha illallah, dan yang mana oleh beliau yang telah bersusah payah memperjuangkan para wanita, rela bertumpahan darah demi mengangkat derajat kaum wanita. Di ketika lahir wanita dulu ditanam hidup-hidup dengan berkat Rasulullah SAW. Kira kita para wanita dapat berjumpa pada malam yang sangat berbahagia ini. Kata takzim dan ikraman saya kepada ayahanda rohani kita bersama, selaku yang mendirikan Dayah Kemaral Al-Aziziyah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Abi berserta keluarga selaku pimpinan Dayah Kemaral Al-Aziziyah, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan segala urusannya. Dan kepada Dewan Guru yang sudi kiranya mengajari kita tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal teriknya matahari, dan tanpa mengenal sejuknya di ketika malam. Dan kepada Dewan Juri yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam yang sangat berbahagia ini. Dan tak lupa pula kepada santriwan santriwati yang saya hormati dan santrimi yang saya konsumsi, yang saya beli di koperasi milik Walidi Husaini. Tidak lagi saya perpanjangkan mukadimah. Berdiri saya di sini bukan tujuan untuk berpuisi, bukan tujuan untuk bernyanyi, melainkan untuk membawakan sebuah syarahan yang berjudul Wanita Soleha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, membahas tentang wanita soleha, teringat kita dengan perkataan seorang wanita, yaitu kekasih baginda besar Muhammad SAW. Sebagaimana kata Sayyidah Aisyah, wanita soleha adalah perhiasan dunia. Begitu berharganya seorang wanita soleha menurut pandangan agama Islam. Lantas, apa yang terjadi pada zaman modern sekarang ini? Di zaman yang semakin canggih, banyak kita temukan bermacam-macam gaya wanita. Yang kecil berlagak seperti orang tua, yang tua berlagak seperti gaya gadis remaja. Dan yang paling parahnya lagi yaitu gaya wanita sekarang sama persis dengan gaya para lelaki. Yang penting gaya nomor urutan yang pertama, soal dosa itu yang terakhirnya. Apalagi zaman semakin modern, zaman semakin keren, banyak wanita ikut gaya modern, baik dari bahasa maupun gaya busana. Di ketika berjumpa tidak lagi mengucapkan Assalamualaikum dan memakai pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan dengan perkembangan media sosial yang membuat para wanita terlena dengan kemajuan
kemajuan teknologi sekarang. Banyak media-media yang membuat para wanita rusak, yaitu contohnya yaitu TikTok. Banyak kita lihat tuh wanita tua maupun muda yang membuka auratnya, rela menjadi tontonan publik, yang hanya ingin menjadi seorang yang terkenal, ingin menjadi viral, ataupun yang sering disebut pada zaman sekarang ini yaitu ingin menjadi seorang seleb TikTok. Betulkah para hadirin? Namun sangat disayangkan pada saat sekarang ini dengan perilaku wanita pada zaman sekarang ini, sehingga hakikat wanita adalah perhiasan dunia dengan kesolehannya tidak lagi memiliki makna. Mereka tidak mengingat betapa susah payahnya Rasulullah SAW mengangkat derajat mereka, tetapi wanita zaman sekarang malah merendahkan dirinya dengan serendah-rendahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalihatu qanitatun 'abidatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang artinya, maka wanita soleha adalah wanita yang taat kepada Tuhannya, wanita yang menjaga dirinya sebagaimana Allah menjaga dirinya. Dari firman Allah tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah memerintahkan kepada kita para wanita untuk menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, dan Allah memerintahkan kepada kita para wanita untuk taat kepada hambanya. Sangat disayangkan yang terjadi pada zaman sekarang ini yaitu keterbalikan dari yang diperintahkan oleh Allah. Banyak wanita yang lebih mementingkan gayanya daripada kewajibannya taat kepada Allah, karena mereka sudah tergoda dengan perkembangan media dan perkembangan zaman modern sekarang ini. Kita mengetahui bahwa perhiasan adalah sesuatu barang yang berharga dan juga mahal. Oleh karena itu, mahalnya seorang wanita bukan karena dia anak orang kaya, bukan karena besar mahar di ketika menikahnya, dan berharganya seorang wanita bukan karena banyak gaya di sosial medianya, tetapi mahal dan berharganya seorang wanita karena besarnya ketaatannya kepada Allah dan mempunyai rasa malu. Harus kita ingat, cantiknya para wanita itu karena menjaga imannya. Oleh karena itu, jangan bangga dengan kecantikan paras yang kita miliki pada saat ini, karena waktu demi waktu kecantikan akan layu. Oleh karena itu, jadilah wanita yang solehah, yang dihiasi dengan iman. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa jadilah wanita akhir zaman yang menghiasi dirinya dengan iman, takwa, dan juga rasa malu. Jadilah wanita yang soleha, yang terhindar dari perkembangan zaman sekarang ini yang dapat merusak kita semua. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Saya akhiri dengan salam. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, peserta yang barusan tampil atas nama